Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala syafi'ina wa qudwatina wa habibina wa maulana Muhammad alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi wa tarakan ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazidu anha illa halik. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan melalui firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kamu menghitung-hitung nikmatku, maka niscaya tidak akan sanggup menghitungnya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Akan tetapi sangatlah sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka semoga kita menjadi hamba-hambanya yang sedikit namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang sampai dengan saat ini masih diberikan kepada kita adalah nikmat iman, Islam, nikmat sehat, hidayah, kesempatan, sehingga kita dapat duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka menegakkan salah satu kewajiban kita, yaitu ibadah Jum'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di hari Jumat ini sebagai pahala yang berlipat ganda. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan yang baik, dan manusia terindah yang menginjakkan kedua kakinya di muka bumi ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang sahabat dari kalangan tabi'in yang bernama Malik bin Dinar rahimahullahu taala pernah suatu ketika sedang duduk bersama para sahabat yang lainnya. Lalu di dalamnya Malik bin Dinar membacakan salah satu surat, yaitu surat At-Takatsur. Dan sampailah pada penghujung ayat tersebut yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang diberikan. Kemudian setelah membaca ayat tersebut, Malik bin Dinar tak kuasa membendung tangisnya hingga nangis yang sejadi-jadinya. Kemudian membaca untuk yang kedua kalinya dan membaca untuk yang ketiga kalinya, menangis sampai di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwasanya Malik bin Dinar terjatuh pingsan. Para salaf terdahulu, mereka ketika dibacakan ayat-ayat yang mungkin ayat ini sudah tidak asing di telinga kita, namun mungkin
kita tidak mendalami ayat tersebut, kita tidak menyelami ayat tersebut. Namun para sahabat tatkala membaca ayat tersebut takut atas beratnya pertanggungjawaban pada hari kiamat, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka nikmat yang diberikan kepada Allah hingga saat ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup ini merupakan sebuah perjalanan antara dua keheningan. Pertama, keheningan di alam rahim saat kita belum bisa berbicara. Dan yang kedua, keheningan di liang lahat di saat seluruh kata-kata telah sirna, di saat kita sudah tidak bisa berbicara lagi, di saat nikmat tersebut sudah Allah cabut. Maka saat ini di antara itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan, memberikan kepada kita semua nikmat berupa lisan, salah satunya mulut kita, untuk kita dapat berbicara. Namun para jamaah perlu diketahui, tidak semua kata-kata yang keluar dari mulut kita dapat bernilai. Ada kata-kata yang menyejukkan, ada kata-kata yang dapat melukai. Ada kata-kata yang bernilai dan ada kata-kata yang tak bernilai. Diamnya kita bisa jadi bermakna, akan tetapi ributnya kita di zaman yang penuh fitnah ini bisa jadi menimbulkan mudarat yang sangat besar untuk kita, yang artinya tidak bernilai sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan nikmat kepada kita, Allah menyampaikan pesannya atas nikmat yang diberikan termasuk lisan kita. Di dalam surat Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan pasti akan ada malaikat yang selalu siap untuk mencatat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah betapa berat setiap huruf-huruf yang keluar dari lisan kita. Betapa setiap kalimat yang kita ucapkan merupakan kalimat yang kelak akan menuntut kita, sebuah kesaksian yang nanti kelak akan menuntut kita pada hari kiamat, atau sebaliknya justru menyelamatkan kita. Ada sebuah tips yang Nabi ajarkan. Nabi SAW memberikan dua tips yang sangat sederhana agar lisan kita selalu terjaga dari mudarat-mudarat, agar lisan kita selalu terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dari ngobrol-ngobrol yang kosong. Apa kata Nabi SAW? Berdasarkan sabdanya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tips yang pertama kata Nabi SAW, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang baik. Dan yang kedua, cukup dengan diam, kata Nabi SAW. Hadis ini mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin hadis yang sangat sederhana, akan tetapi banyak sekali hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Dunia yang ribut saat ini, diamnya kita bukan berarti kalah. Diamnya kita adalah tanda kedewasaan. Dan diamnya kita bukan kelemahan, melainkan kekuatan jiwa kita. Diamnya kita bukan pula kehampaan, melainkan sebuah ruang untuk kita kembali berfikir, bertafakkur. Sebuah waktu, sebuah ruang untuk kita memperbanyak zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian juga kita memperbanyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di zaman yang satu sama lain saling menghujat ini, baik di media sosial, di ruangan publik, di jalanan, menggibah satu sama lain, menjelekkan, menggunjing, mencari-cari kesalahan dan lain sebagainya, ingatlah kembali kepada pesan Allah Subhanahu wa taala,
melalui firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman, "Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada para hamba-hambaku untuk senantiasa mereka menuturkan perkataan yang lebih baik. Maka jika kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala cukup dengan bertutur kata yang baik, insyaallah itu akan menjadikan penyelamat kita. Bahkan di ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di hari kiamat kelak orang tersebut akan sangat dekat duduknya dengannya. Melalui hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya kata Nabi, orang-orang yang paling aku cintai dan orang-orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqa, orang-orang yang berperangai baik, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, memiliki tutur katanya yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab. Ayat ini sering dibacakan oleh khatib-khatib di saat khutbah Jumat berkumandang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kamu berkata yang baik, dengan kita mengucapkan tutur kata yang baik, yuslih lakum a'malakum. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki terlebih dahulu amalan-amalan kita. Lalu kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, memperbaiki lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, memperbaiki amalan-amalan kita, menjaga kita dari fitnah-fitnah di akhir zaman ini, dan menjaga kita dari fitnah di yaumil akhir. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya abdan syakura, hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan wa fi biladina Indonesia khassatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah